Hai guys, bertemu lagi di channel YouTube Ansera Online. Kali ini masih bersama saya Ansera yang akan ngobrol-ngobrol bersama kakak ipar yang bernama Mbak Eli. Ngobrolin tentang pengalamannya mata batin dibuka dan bagaimana rasanya. Seperti itu guys. Oke, hai Mbak. Hai. Di episode sebelumnya kan Mbak pernah cerita tentang pernah melihat penampakan. Artinya kan berarti mata batin Mbak dibuka ya. Itu gimana ceritanya bisa sampai dibuka? Sama siapa? Pada saat kok bisa mata batin saya dibuka, awalnya itu hanya bertujuan untuk menolong, dan itu pun sama bisa dikatakan leluhur gitu kan. Nah saat itu juga umur saya masih umur antara 15 atau 16 tahunan gitu. Nah saat itu si leluhur itu tuh bilang, tolong ya El gitu. Soalnya cuma El ini yang bisa gitu. Nah dari situ. Dari situ. Berarti masih remaja ya, 15 tahun. Dan iya, SMP ya. Di antara Mbak kan 3 bersaudara nih, 2 cowok semua, Mbak cewek sendiri. Kenapa Mbak yang dipilih gitu? Nah, pertama itu karena entah kenapa kata leluhur dibilang untuk saudara saya yang laki-laki itu katanya nggak bisa. Pertama itu ternyata yang lebih welcome untuk bisa diajak bantuan itu dibuka itu ya saya katanya gitu. Dan kebetulan lagi orang yang mau dibantunya itu perempuan gitu. Leluhurnya minta bantuan sesama perempuan iya, supaya bisa nyambung biar gitu. lebih nyaman gitu. Oh berarti memang mungkin takdir juga ya. Iya. Tapi alasannya karena si perempuan ini sakit berarti. Sakit apa itu? Kayak kesurupan, kalau kata orang sekarang namanya kesurupan. Dan itu tuh kesurupannya udah hampir 1 minggu. Dan kayak udah ada jadwalnya gitu loh. Setiap maghrib pokoknya kalau udah, kata orang tua bilangnya sandekala. Nah itu udah mulai tuh. Maghrib tuh udah pasti udah mulai kumat gitu. Nah si orang ini berarti udah pengobatan kemana-mana. Terus sampai akhirnya datang ke, sebutlah mbah. Iya. Mbahnya Mbak Eli, terus atau leluhur Mbak Eli, akhirnya Mbak Eli yang menjadi perantara kesembuhan dia. Iya gitu. Ya awalnya sih kata keluarga ya kita sebut pasien lah ya gitu. Kata si keluarga itu tuh bilangnya, saya udah minta tolong kemana-mana katanya gitu. Tolonglah Mbah katanya gitu. Dan ternyata ngerasa si mbahnya tuh ngerasa kayak nggak bisa sendiri. Ini harus ada bantuan nih yang bisa ngeliatin gitu. Biar saya yang ibarat kata biar saya yang menolong, tapi cukup ada yang bantu ngeliatin aja katanya gitu. Karena si mbahnya nggak bisa lihat atau bukan nggak bisa lihat, kayak ngerasa nggak mampu. Saya nggak ngerti tuh saat itu mbah ngomong mungkin. Terus prosesnya gimana tuh pas? Prosesnya sih cuman si mbah tuh bacain ayat-ayat Al-Quran biasa sih, terus kayak seolah-olah kayak cuma diusap matanya aja dengan air putih. Itu juga yang saya nggak ngerti tuh, kok cuma dibasuh air putih, tiba-tiba memang bener ya bisa dilihat gitu. Apa yang Mbak pertama kali lihat setelah dibuka? Awalnya kayak hanya kayak cuman kayak kabut-kabut biasa. Yang tadinya itu kalau kan dipandu tuh sama si mbah tuh, kalau warnanya makin terang berarti makin auranya makin nipis katanya gitu. Aura si yang mau dilihatnya gitu. Kalau misalkan masih kayak tebel atau keruh gimana gitu atau kotor, itu berarti auranya lagi tinggi-tingginya. Kamu harus banyak berdoa di dalam hati katanya gitu. Ya sempet takut tapi gimana ya gitu. Kalau bukan saya katanya nggak ada lagi gitu. Sedangkan yang mau ditolongnya juga saya lihat perempuan kayaknya udah kasihan gitu, kayak udah aduh ya ruwet lah, udah kelihatannya udah kayak udah nggak bakal kuat gitu. Nah berarti setelah dibuka 1 hari prosesnya? 1 hari itu nggak 1 hari ya. Ya pakai hitungan jam. Terus langsung besokannya atau hari itu juga langsung bantuin orang itu?
Ya di saat itu aja, saat itu ada orang minta bantuan, saat itu juga Tapi alhamdulillah sembuh. langsung dibuka, langsung dilihat, langsung dikerjain sama Mbah. Alhamdulillah dapat 1 minggu tuh, tinggal proses kenyamanan hati, kayak apa sih, apa ya, kayak lagi bukuh lagi supaya nggak ngerasa trauma gitu tuh. Oh, secara psikologinya lah ya. Iya gitu. Oh, berarti punya tujuan ketika dibuka itu ya Mbak. Iya. Bukan untuk membantu orang. Iya. Itu juga kan karena menurut Mbah tuh harus dibantu dan cuman saya yang bisa, katanya gitu. Nah, terus berapa lama itu? Sampai sekarang masih bisa lihat atau udah ditutup Mbak? Kalau sekarang sih, kalau mau lihat saya tinggal buka komisinya aja. Tapi tahu caranya lah ya. Ada caranya gitu. Tapi pada saat saya menjalani setelah dibuka sama Mbah itu, kayaknya hampir ada 1 tahun ya. 1 tahun apa? 1 tahun ngerasa saya bisa ngelihat dengan tanpa kontrol. Oh, belum bisa ngontrol ya? Iya gitu. Setelah 1 tahun baru tahu cara nutupnya. Maksudnya kalau lagi nggak mau lihat kayak gini caranya. Iya gitu. Berarti sekarang juga kalau mau dibuka bisa aja ya. Oh, terus apa dampaknya setelah lihat itu ke badan Mbak atau ke emosi Mbak? Dampak kalau ke fisik sih lebih kayak pegel aja gitu, kayak capek, kayak orang habis naik gunung. Tapi kalau dampak ke batin, takut. Kayak lebih apa ya, rasanya aduh nggak bisa diceritain tuh, kayak energi sayanya kayak kenceng tuh. Terus kalau Mbak ngelihat ke perasaannya gimana? Ya takut sih pasti ya. Pasti. Maksudnya Mbak kalau ngelihat sesuatu terus langsung diem aja, berdoa atau gimana? Iya jelas berdoa, berusaha untuk saya nggak mau lihat ya gitu. Tapi bisa hilang, benar-benar bisa tergantung kondisi si makhluk itunya. Kalau misalkan energinya tinggi susah, kadang sampai berulang-ulang kali saya baca doa. Berat nggak Mbak dibuka mata batinnya? Kan sekarang banyak konten-konten YouTuber yang ini ya, mistis-mistis, penelusuran, penglihatan ini, ngeliatin itu, dan banyak akhirnya netizen yang minta aku mau dibuka mata batinnya. Mbak sendiri tuh ngerasanya dibuka tuh berat gak sih? Sangat berat. Terus pesan Mbak buat orang-orang yang pengen ngebuka tuh apa? Aku tuh buat temen-temen gitu, lu yakin mau lihat kalau gitu menurut kan, saya gitu. Pribadi, buat teman-teman yang bener-bener penasaran, jangan deh sekali-kali atau coba-coba buka-buka batin. Seriusan, nggak bohong, sumpah nggak enak rasanya. Selain rasa takut sebagai manusiawi, tekanan batinnya tuh kalau yang nggak kuat bisa depresi sendiri. Itu depresinya karena banyak suara, kadang kita kalau yang nggak bisa kontrol tiba-tiba melihat sesuatu yang lebih mengerikan dari yang sebelumnya, gitu-gitu. Pokoknya nggak enak lah. Kalau kata saya sih jangan. Mbak ngalamin depresi juga? Sempat dah. Kan sampai bahkan waktu itu sampai nangis-nangis minta ditutup. Setelah berapa tahun dibuka? Selama 1 tahun itu. Selama 1 tahun karena sebelum tidak terkontrol ya? Iya. Gitu. Ya bayangkan ya gitu. Orang lagi enak-enak duduk, tiba-tiba begitu tengok kanan, ada temen deh gitu kan. Ya saya ini Masya Allah gitu ya. Akhirnya jadi nggak berani keluar rumah. Jadi kalau ke tempat-tempat yang sedikit sepi nggak berani gitu. Timbulnya lari ya lebih ke jiwa akhirnya. Makanya kalau saran saya sih buat teman-teman yang bilang hanya sekedar mau coba-coba, lebih baik jangan deh. Ini benar-benar nggak bisa buat mainan. Benar-benar nggak bisa buat mainan. Ya kan, setahun itu kalau udah dibuka agak susah ditutupnya. Iya betul. Akan jadi celah buat masuk lagi, lihat lagi segala macam kan. Terus selama dibuka Mbak pernah kesurupan juga? Kesurupan pernah, sampai hampir dalam 1 tahun itu ya pingsan-pingsanan juga. Setelah dibuka apa sebelum dibuka udah mulai? Sesudah dibuka mulai sering. Iya. Kesurupan. Terus pengalaman yang epic tuh pengalaman apa yang berkaitan sama makhluk itu Mbak? Yang paling berkesan dan akhirnya banyak
rasa kapok. Itu geng, rasa kapok, masya Allah. Akhirnya saya benar-benar sujud ke Mbah, tolonglah Mbah, tutup aja kapoknya. Naudzubillah, ya Allah. Saya melihat sesuatu yang benar-benar energinya kayak nyedot. Di mana? Kalau sebut nama jalannya, Oh, pokoknya di salah satu jalan ya, di kota Cirebon iya ya. gitu. Itu lagi pulang sekolah atau Pulang lagi sekolah. apa? Pulang sekolah. Pulang sekolah ada energi tiba-tiba Iya. kaget juga ya. Enggak kaget lagi. Yang bikin lucunya ya sebelum kejadian punya rasa kapok itu, pulang sekolah nyebrang mau naik angkutan umum. Di samping saya ada makhluk yang sambil diseret-seret. Ya Allah ya Robbi ya Tuhanku. Ya Allah sampai jangan juga. Ya Allah geng beneran deh. Kalau seandainya bener-bener yang itu nggak usah penasaran deh. Cukup percaya aja bahwa makhluk itu memang ada. Itu aja. Nggak usah minta dibuka. Tapi pernah ngobrol nggak sih Mbak? Enggak ya, nggak pernah dong. Karena gini ya, kalau dengar cerita YouTuber yang awalnya juga akhirnya ngelihat makhluk begitu tuh mereka takut 40 hari takut segala macam, tapi lama-kelamaan mereka mencoba ngobrol, kamu siapa sih, dari mana sih? Mbak nggak sampai segitunya? Enggak, karena bener-bener mungkin hatinya enggak berani. Oh sebenarnya Bener-bener nggak berani. Itu juga selama proses 1 tahun itu karena nggak kekontrol itu tuh, saya coba untuk berusaha, kata Simba tuh, coba dikontrol, bisa kamu coba puasa, katanya ini yang itu. Ternyata mungkin nggak bisa gitu. Sampai pada akhirnya saya merasa kapok sendiri, yaitu kejadian terakhir pada saat saya bilang langsung sujud pulang sekolah minta Simba untuk nutup, yaitu energi besar itu. Dan kita dengar juga kan Mbak pernah cerita gini geng, jadi Mbak Eli ini udah pernah cerita pernah sampai muntah darah. Nah, itu gimana ceritanya Mbak? Itu setelah dibuka kan? Setelah dibuka, itu dia yang bikin kapok. Oh, si energi besar itu Iya. ke fisik Mbak pengaruh akhirnya sampai muntah darah. Iya. Itu Pingsan kayak itu? berasa enggak pingsan, tapi kayak nggak bisa napas, kayak si dada tuh kayak ada neken beribu-ribu. Beratnya apa gitu? Pada saat merasa ditekan Mbak lihat makhluknya apa enggak? Lihat jelas. Oh, kayak makhluknya neken gitu. Iya. Ya Allah Akbar. Itu bukan kayak kayak ditinggit. Jadi kayak saya ada di tengah-tengah tangan dia gitu. Udah kayak Kan astagfirullah. Udah ya Film-film kalau Hollywood. mau di itu ya bisa dibayangkan lah ya. Kalau saya ada di telapak tangan, otomatis makhluk Allah itu sebesar apa gitu kan. Nah dari situ itu pulang sekolah lemes, pucet, keluarlah tuh darah. Kalau darahnya cair nggak tahu, ini bener-bener darah yang kental-kental gitu. Pulang ke rumah tuh langsung muntah darah. Iya. Bahkan sampai mama juga sampai kaget. Itu 1 tahun itu tuh? Iya. Dalam jangka waktu. Karena tidak terkontrol. Setelah saya tanya ke Mbah, energi kamunya tuh nyerap, ada yang nyerap juga dari makhluk-makhluk itu tuh keserap ke kamu juga. Oh, jadinya, karena mungkin nggak ngontrol ya? Iya, karena nggak kontrol gitu. Saya ini belum bisa mengontrol itu. Sedangkan orang yang dibuka batinnya katanya harus pintar mengontrol biar nggak kitanya juga nggak salah jalan lah, nggak bikin trauma gitu dalam segi jiwa atau itunya gitu. Setahun itu kan orang-orang yang dibuka batinnya tuh sebenarnya gejolaknya tuh di batin ya, kayak diarahin kamu ngelakuin aja gitu. Kayak ada yang ngomong gitu. Mbak juga gitu. Iya, kayak berasa di dalam hati, di dalam otak tuh kayak ada yang ngobrol gitu. Entah itu obrolan yang bertolak belakang atau yang se-energi gitu, ada. Nggak niat diruqyah serius untuk terlepas? Insya Allah sih ada. Karena sampai saat ini pun kadang-kadang kalau hati saya ngerasa kok di situ nggak enak ya gitu, tuh tiba-tiba kelihatan gitu. Jadi masih artinya masih belum terkontrol juga gitu. Walaupun waktu itu Mbak udah sempat ngasih kuncinya gitu ya, nih kalau nggak mau lihat atau mau lihat ini kuncinya gitu. Tapi tetap kayaknya dasarnya mungkin sayanya kembali ke diri saya sendirinya gitu. Iya, yang ditetapkan sebenarnya makhluk itu tuh kecil, ketika kita takut tuh memberi energi dia menjadi besar Iya. gitu. Iya, Makanya
ya baiknya memang nggak takut, tapi namanya manusia Iya. melihat bentuk yang tidak wajar kan pasti ih, kok Iya, banyak iya. koknya kan, kok horor sih, kok ini sih Iya. gitu ya Mbak. Manusiawi sih sebenarnya, aku juga kayaknya kalau dilihat juga belum tentu siap juga sih, makanya Ya alhamdulillah itu aku nggak. begitu kejadian muntah darah itu juga ah keesokan harinya tuh dibawa ke klinik, takutnya bang kalau emang ada penyakit dalam gitu kan. Ternyata nggak ada, oh ya udah berarti ini efek dari ternyata kamunya yang nggak kuat nih El, katanya gitu kan. Jadi maunya gimana, saya mau ditutup aja deh mbak gitu. Nah dari situ cuman ngasih pesan si mbak tuh bilangnya kalau misalkan ditutup juga nggak bisa seperti awal, katanya gitu. Ya udah deh, yang penting nggak jangan sampai kayak tiba-tiba kita nyebrang ada sesuatu lah ya, tahu-tahu kita di depan ada yang duduk lah gitu kan, kayaknya nggak enak gitu. Berarti Mbak sih nggak sampai tahap punya temen hayalan gitu ya? Alhamdulillahnya enggak. Kayak yang youtuber itu. Alhamdulillahnya enggak geng. Punya temen kecil dan segala macam, alhamdulillah. Ada. Itu horor sih kalau bisa sampai ngobrol, tapi berarti Mbak masih di tahap melihat aja Iya. ya, nggak sampai komunikasi ya, nggak seberani itu juga ya. Sejauh ini sih sekarang ini sih hanya kayak cuman merasa, saya coba untuk menonton nggak mau lihat, tapi kalau perasaannya ada, kadang ada gitu, masih kayak sensitif. Terus dampak lainnya ke orang lain lebih sensitif atau gimana Mbak? Kayak buat akhirnya orang bisa yang ngelihat, akhirnya bisa ngelihat, oh kayaknya orang ini ada ini ya gitu, enggak? Jadi kayak lebih larinya ke feeling. Oh, main perasaan aja. Kayaknya orangnya begini nih, gitu. Tebak-tebakan ya. Dan buat yang nggak ngerasa kuat untuk jiwa segi kejiwaannya tuh kadang-kadang sifatnya manusianya itu kayak berubah, jadi lebih ke negatif tuh. Iya. Gitu. Itu. Makanya aku gini ya. Ini sih pengalaman pribadi ya. Berteman dengan orang-orang, berteman dekat ya, bukan cuma sekadar berteman dekat atau bersahabat dengan orang-orang yang begitu tuh lumayan besar energinya. Iya. Betul. Ke Mbak Eli kalau lagi ngomongin gitu juga kerasa, tapi nggak sebesar ke teman itu. Itu tuh bener-bener, ke Mbak juga berarti ngerasain ya, secara mental tuh berubah. Apalagi kalau ada orang yang nyakitin ya, iya. Pasti marahnya iya meledak-ledak. Hampir sejauh ini kalau ada orang yang lapor gitu, kamu kalau udah marah tuh kayak bukan perempuan, katanya gitu. Makanya orang di sini banyak yang diem, jangan cari ribut, katanya gitu. Mungkin karena ya itu, kalau nggak ke kontrol tuh memang lebih ke negatif. Iya tuh resikonya, makanya dibuka tuh itu. Makanya betul, kalau memang nggak ada alasan yang benar-benar gimana gitu, masih mending nggak usah deh buka-buka mata batin atau coba-coba buat gitu. Konten YouTube itu udah itu sia-sia bener-bener. Makanya kenapa orang kalau nggak kuat berilmu, nyari ilmu untuk kayak gitu-gitu tuh banyak yang gila ya. Ya itu karena dampak dari energi-energi yang mereka nggak bisa nahan, kontrol itu, akhirnya lari ke kejiwaan itu. Selama orang itu bisa ke kontrol masalah kejiwaan, akhirnya nggak gila juga, jadi mental kita jadi lebih kasar gitu. Mbak ngerasain itu? Sangat. Pada saat saya awal-awal dibuka itu kayak berasa kayak sok jagoan. Iya, saya itu ngerasa. Kayaknya hipotesa aku agak-agak terbukti ya. Kalau ada yang bisa terbuka kayak gitu tuh memang lebih, orangnya lebih nggak enak aja. Iya. Karena kalau udah tersinggung, apalagi itu. Iya, kalau udah tersinggung tuh udah jangan tanya aja, gitu. Kata orang, jangan tanya ya gitu. Iya tanya, karena dia nggak sendirian kan. Iya, kayak ngerasa punya backing, backingannya marah, lu bisa habis macam-macam. Iya gitu. Gitulah. Jadi sekali lagi video ini dibuat untuk teman-teman yang ingin mencoba membuka mata batin. Saran dari yang berpengalaman, jangan deh. Iya, jangan, bener. Serius. Kita nggak akan kuat secara mental, mungkin kuat, tapi itu berat melalui proses bertahun-tahun ya Mbak. Kedua, kalau fisiknya juga nggak siap, lu bisa muntah darah kayak Mbak Eli juga. Betul. Ketiga, kalau nggak siap juga, lu jadi emosian dan gampang marah, sensitif segala lebih negatif. Karena backingannya mungkin ngerasa, tuan gue
Iya, iya betul gitu. Cuman gue disakitin lu macem-macem. Gak baik juga sih sebenarnya itu. Baiknya saya secepatnya diruqyah ya, Iya. Mbak. Mudah-mudahan Mudah-mudahan rezekinya ada buat Ada. supaya lepas semuanya. doain aja ya teman-teman ya. Biar Karena saya kan beneran lepas. Tapi berarti sekarang udah lebih baik lah ya. Iya, alhamdulillahnya. Udah lebih bisa dewasa lah Mm-mm. kontrol. Lebih masih belajar untuk ngontrol emosi. Jangan gampang tersinggung, itu aja. Ya, itu agak berat. Ya udahlah, nggak usah lama-lama ya. Ini sih ngobrol santai aja. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman yang mendengarkan. Sekian dulu cerita kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.